Jika keluarganya memang menginginkan ibu ini dikirim pulang dan mereka tidak memiliki dana, saya secara pribadi tidak keberatan untuk membantu membuka open donasi. Jadi seandainya ada beberapa pengikut saya saat ini akan hengkang dari saya, akan keluar dari YouTube saya maupun Facebook saya izinkan, karena bagaimanapun juga kebaikan kita semua ya, bukan saya seorang ya. Karena yang membantu itu bukan saya seseorang, karena orang yang meninggal dunia itu urusannya sama Tuhan. Kita sebagai manusia biasa, kita diizinkan dan kita punya rezeki. Daripada uang-uang kita itu digerikan sama garangan atau penipu, lebih baik kan membantu orang yang keserimpahan. Itu menurut pendapat saya. Jika kalian setuju, jika kalian tidak setuju dan memilih hengkang dari saya, ya silahkan. Sampai ada yang mengatakan bahwa buat teman-teman yang saat ini overstay tidak perlu khawatir, Miss Yuni menyediakan dana buat kalian. Itu adalah persepsi yang salah. Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk overstay, tapi keserimpahan, apes tidak ada dalam kalender. Tidak ada siapapun yang meminta keluarganya meninggal dunia di Hong Kong. Miss, anak OS itu kalau masih hidup sombong, sok kaya, sok cantik, sok apa, itu urusan mereka saat hidupnya, Mbak. Itu urusan mereka saat mereka hidup. Tapi urusan kita, jika kita punya rezeki menyumbanglah. Jika tidak ingin menyumbang, berdoalah. Jika tidak ingin berdoa, diamlah. Jadi saya secara pribadi, ini belum ada permintaan dari keluarganya, cuman saya merasa bahwa jika memang tenaga saya dibutuhkan, jika memang di media saya dibutuhkan, saya siap membantu siapapun. Kemarin keluarganya Mbak Lilis sempat telepon saya dan bilang kalau susunya sudah habis. Tahu nggak, saya telepon Dinsos, saya minta susu. Saya telepon Pak Agus, ketua PAN Jember. Saya meminta, Mbak. Kenapa? Saya dimintai bantuan, saya punyanya mulut untuk menyampaikan, ya saya sampaikan. Dan saya juga minta kursi roda untuk Mbak Lili, saya meminta, saya cuma tumbak cucukan, saya cuma menginfokan. Jadi saya tidak apa-apa ditinggalkan. Saya tidak apa-apa ditinggalkan penggemar saya jika saya melakukan kesalahan dan mereka tidak setuju. Artinya adalah semua tindakan saya tidak bisa menyenangkan kalian semua. Jadi buat teman-teman, jika saya membantu orang dan kalian hengkang dari saya, itu saya sangat meminta maaf. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi urusan orang meninggal itu urusan kita yang masih hidup. Kamu boleh kok melihat mayatnya saja tidak dikubur, dia nggak akan nangis, nggak akan teriak kok, dia tetap ada di situ. Jika kamu punya hati sedikit saja, sumbangkan uang itu, ya kita makamkan. Bener nggak? Jadi lebih baik kita membantu semampunya dan sebisanya saja. Jadi buat teman-teman, sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat Ibu Sujiem yang berasal dari Lampung Utara, semoga semua amalanmu diterima oleh Tuhan, dan semoga anak-anak yang kau tinggalkan, keluarga yang kau tinggalkan, diberikan kekuatan. Jika hari ini anak-anaknya mendengarkan podcast saya tidak bisa membantu apa-apa. Jika kamu butuh bantuan, saya siap untuk membantu kalian. Dan saya secara pribadi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Konjen terbaru, Pak Zul. Terima kasih Bapak. Dan Bu Rike, terima kasih sekali Bu Rike, respon yang sangat cepat sekali. BP3MI Lampung, terima kasih. Dan terkhusus buat Kepala Badan BP2MI Pak Beni Ramdhani, saya ucapkan banyak terima kasih. Pak Sestama juga, Pak Muharom terima kasih, Pak Suyanto, Pak Jenderal terima kasih juga,
yang sudah merespon walaupun ada di Arab Saudi, bukan di Arab Saudi ya, di Mekah, maaf Pak. Bantu doa agar semuanya lancar, Mbak. Saya nitip salam Bapak dari Mekah, Bapak. Terima kasih. Dan buat teman-teman, semoga kita dihindari dari segala masalah yang ada di luar negeri. Semoga kita berangkat sehat, pulang sehat, berangkat dengan membawa nama yang mengharum, pulang mengharumkan nama kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berangkat sehat, pulang sakit, berangkat sehat, pulang tinggal nama. Jadi jaga kesehatanmu dan jaga mentalmu. Akhir-akhir ini banyak sekali yang diserang mental juga. Dan pada kenyataannya, jika kalian punya pasangan di luar negeri, jika kalian saat ini dengarkan ini buat kalian yang saat ini overstay di Hong Kong dan mengambil paperan, dengarkan saya ngomong. Jika kamu hari ini masih sehat, pulanglah. Jika hari ini kamu masih sehat, pulanglah. Jangan kau pulang tinggal nama. Jika engkau masih sehat, pulanglah. Konsulat Jenderal yang baru, konjen yang baru, itu sangat terbuka. Karena itu, pulanglah. Curhatlah pada KJRI dan serahkanlah dirimu. Jika kamu tidak tahu bagaimana caranya engkau menyerahkan diri, saya akan mengajarimu. Serahkan dirimu di Kowloon B. Jika paspormu hilang, laporkan dulu pada polisi. Setelah engkau melaporkan pada polisi, datang lagi ke lantai 5 dan katakan kamu ingin pulang ke Indonesia. Daripada engkau pulang dalam keadaan sakit, daripada engkau pulang dan tinggal nama. Dan jika kamu tidak pulang, dan jika kamu tidak ingin pulang, satu hal yang ingin saya sampaikan, tolong kasih tahu keluargamu siapa kamu di luar negeri. Infokan pada keluargamu siapa kamu di luar negeri. Statusmu apa? Jika kamu kaburkan, katakan pada suamimu, pada anak-anakmu siapa kamu. Jika engkau kaburan, katakan pada anak-anakmu, suamimu, atau keluargamu. Jadi saat terjadi sesuatu mereka tidak kaget. Dan fotoin kertas paperamu pada keluargamu. Jadi katakan itu. Katakan sesungguhnya, jika engkau punya pasangan, baik itu pasangan sesama Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, ceritakan itu pada keluargamu. Jika engkau disiksa, dianiaya, disakiti siapapun, ceritalah pada keluargamu. Jangan saat engkau tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan nyawamu sudah tidak ada, keluargamu kebingungan mencari siapa dirimu, mencari tahu siapa kamu. Karena keluarga yang ada di Indonesia itu tidak pernah tahu siapa kamu, Mbak. Kamu overstay di Hong Kong 20 tahun, keluargamu pun tidak tahu dan tidak paham apa itu overstay. Dan satu pesan buat keluarga yang ada di Indonesia, janganlah memakan gaji buta keluargamu yang ada di luar negeri. Artinya adalah saat kamu dikirimin uang pertama, dikirimi uang oleh keluargamu, tahu nggak, uang yang kamu terima itu adalah hasil jerih payah mereka, hasil peras keringat air mata mereka. Jadi pergunakan uang itu dengan baik. Bukannya engkau berfoya-foya dengan uang keluargamu, bukannya engkau berfoya-foya dengan uang hasil kiriman ibumu. Jangan engkau berfoya-foya dengan hasil kiriman dari istrimu, karena itu adalah dari jerih payah, dari keringat istrimu bekerja di luar negeri. Engkau tidak akan pernah tahu betapa sengsaranya mereka di Hong Kong. Engkau tidak akan pernah tahu betapa mentalnya dibenturkan pada beton-beton di Hong Kong. Jadi buat teman-teman, khususnya keluarga yang ada di Indonesia, kalian boleh tidak setuju dengan podcast saya karena Anda tersindir. Makanya saat terima uang dari keluargamu yang ada di luar negeri, apalagi lebih dari gajinya, tanyakanlah dapat uang dari mana.
Jangan sampai anakmu terlibat dalam narkoba, jangan sampai anakmu terlibat dalam sindikat. Pastikan bahwa anakmu bekerja di tempat yang benar. Jangan engkau malah tertawa saat engkau mendapatkan uang lebih dari gaji anakmu. Jangan engkau malah berfoya-foya karena engkau mendapatkan gaji lebih dari yang engkau kira. Karena mereka benar-benar memeras keringat, memeras air mata mereka. Jadi buat keluarga yang ada di Indonesia, tolong. Ini para tiktoker yang suka motong-motong video, saya potong yang bagian ini, Mbak. Saya cuma ingin mengingatkan keluarga yang ada di Indonesia. Saat engkau dikirimi oleh anakmu, saat engkau dikirimi oleh istrimu, uang dari luar negeri, bersyukurlah. Dan ingat, jangan engkau pakai foya-foya. Karena uang yang dia kirimkan itu hasil dari air mata dan keringat dingin, panas dari keluargamu. Pergunakan itu dengan baik. Mungkin dia depresi saat ini, mungkin dia saat ini tertekan, mungkin saat ini dia menangis, tapi dia tetap tersenyum di hadapan kalian sebagai keluarga. Jadi buat keluarga yang ada di Indonesia, saya titip satu, jangan abaikan perasaan kami. Jangan abaikan perasaan kami. Jangan telepon kami saat gajian saja. Jangan telepon kami saat kapan kami gajian. Tolong diingat-ingat dan camkan. Jika Anda tidak setuju dengan video saya, boleh di-skip. Karena video saya ini akan mengandung sebuah kebencian dan kemarahan jika kalian menerimanya dengan salah paham. Bagi Anda yang sukses, video ini tidak penting. Bagi Anda yang pinter, video ini tidak dibutuhkan. Video ini dibutuhkan bagi orang-orang yang merasakan pedihnya merantau dan pedihnya tidak dihiraukan oleh keluarga. Betapa pedihnya diabaikan oleh keluarga. Jadi, terima kasih teman-teman, dan kita lihat saja bagaimana perkembangan Ibu Sujiem besok. Apakah beliau membutuhkan bantuan dari kita atau beliau didanai oleh pemerintah. Kita lihat, dan seperti yang saya katakan, mungkin anak-anaknya harus membuat surat miskin, saya belum mengajari mereka, atau surat miskin, surat domisili dan semuanya saya belum mengajari karena itu adalah sudah dipegang dan di ranahnya PP 3MI Lampung. Jadi ini saya butuh solidaritasnya dari masyarakat Lampung. Mungkin jika open donasi mungkin saya butuhkan khususnya masyarakat Lampung ya, Lampung Utara ya. Jadi jika tidak dibutuhkan donasi, saya pun tidak akan membuka donasi. Jadi kalau dulu saya buka donasi itu takut karena posisi saya di Hong Kong, tapi ternyata buka donasi untuk membantu keserimpahan, bukan atas keuntungan, karena saya adalah permanen Hong Kong, saya tidak ada masalah. Tapi kalau saya seorang pekerja migran, saya seorang TKW, itu akan menjadi masalah. Jadi terima kasih sekali ya buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Di awal topik membuat saya sedikit baper, terpancing emosi. Jadi karena itu Pak Tony tahu bahwa keadaan saya lagi sedikit sedih, jadi dia langsung menemani saya di podcast ini. Lihatlah kakinya Bapak sudah ada di situ. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman ya yang selalu ada bersama saya. Terima kasih sekali, dan menyentuh sampai ke tulang sumsum. Memang elegan Mbak, dalam Mbak Weni. Aku memang butuh duit, aku sekolah Lampung Miss, hati-hati, begal hatimu, aku begal boleh Miss. Jangan kau ambil hatiku, jari Pak Tony. Jadi itu aja, mungkin seperti apapun kerjaanku di negeri beton, keluargaku jangan sampai tahu doa ibuku yang membuatku semangat dan berhati-hati kerja. Betul sayang, doa ibu itu tembus ke langit ketujuh, menembus ruang dan waktu. Semangat Miss. Yang ada kakinya Pak Tony Miss, betul itu ada kakinya itu Pak Tony, wongi lagi jungkel nih kono. Jadi antara kaki dan kuku sudah beda ya Mbak ya. Jadi putihnya itu putih beleng. Jadi Pak Tony selalu menemani. Pak Tony sangat takut sekali karena kalau malam itu hawa-hawanya nggak enak katanya. Jadi setiap malam itu yang telepon itu menguras
emosi dan energi saya. Karena itu Pak Tony selalu bilang, jika kamu capek istirahatlah, jika kamu lelah istirahatlah. Dan Pak Tony lah orang yang selalu menghibur saya. Semua saudaraku butuhnya cuman uang saja. Waduh Ines, ya apa iku Ines, kok iso kayak gitu. Bapak Fenkawa, Lampung hadir, oke, mungkin saya butuh persatuan dari Lampung. Jika kalian tidak setuju saya open donasi juga nggak apa-apa Mbak, skip aja. Karena apes tidak ada dalam kalender, kita juga nggak tahu bahwa apes itu tidak hanya buat anak-anak OS, anak-anak yang tidak OS pun tersangkut dengan apes. Jadi udahlah, kita juga usah menanyakan status dia, biarkan saja. Miss Negrepetan membutuhkanku kuat, siap. Telat Miss bahas nopo niki. Lina Lampung mungkin butuh bantuanmu untuk open donasi buat saudaramu yang dari Lampung Utara. Jadi semoga bisa diselesaikan. Senyum adik bontotku bikin aku semangat. Oke siap. Aku selalu meminta doa ibu, itulah yang terbaik, karena doa ibu akan menembus langit ketujuh ya. Jadi silahkan percaya atau tidak, tapi doa ibu itu menembus ruang dan waktu. Jadi jangan macam-macam dengan doa ibu ya, karena doa ibu itu bisa menempuh ruang dan waktu ya. Jadi boleh percaya atau tidak ya, sebuah keberhasilan itu karena berkat doa ibu. Jadi kalian semua jangan macam-macam dengan doa ibu ya, karena doa ibu itu tidak ada tandingannya. Jadi tetap lakukan yang terbaik versi kita. Jadi itu mungkin berita yang terbaru ya tentang sorry, HP-nya ada yang telepon saya sendiri lupa. Jadi ada yang terzolimi telepon saya sampai berkali-kali. Oke, jadi saya akan telepon. Saya ini Bu Nuri, ya Bu Nuri, bagaimana Bu Nuri? Ada orang sampai telepon 40 kali. Ini ada apa ini? Telepon saya sampai berkali-kali ini. Saya akan telepon balik, apa yang terjadi? Sebentar ya. Jadi ini kebetulan ada yang, ini saya aneh sekali. Jadi telepon saya sampai 40 kali. Giliran saya telepon dia nggak ngangkat. Giliran saya telepon nggak ngangkat. Alhamdulillah dia disebut aja ini. Ya karena tadi barengi meme lagi buka Mbak, jadi kan nggak bisa itu. Nggak bisa ngangkat telepon. Oke, ternyata nggak diangkat. Kita telepon satu persatu. Ojo bandingan HP rek,